Kemudian Ibnu Qudamah berpindah menjelaskan tentang masalah rujuk. Kata beliau babur raja'ah. Bab tentang raja'ah, rujuk. Iya. Ar-raja'ah di dalam bab ini ada beberapa pembahasan. Ada 11 pembahasan. Pembahasan yang pertama adalah definisinya. Ar-raja'ah itu adalah sebuah penamaan dari rujuk. Yang bermana dia kembali. Bermana dia telah kembali. Ya. Dan rujuk yang dimaksud di sini adalah mengembalikan seorang perempuan yang sudah ditalak. Tapi talak belum bain. Agar supaya dia kembali lagi ke keadaannya yang semula. Sebagai istri tanpa melakukan akad baru. Tanpa melakukan akad baru. Jadi ini yang dikatakan apa? Rujuk. Jadi rujuk itu ya adalah dia mengembalikan istrinya. Dia sudah talak. Ya. Dia kembalikan lagi ke posisinya yang semula sebagai istri. Tapi dia lakukan hal ini dengan tanpa akad. Dia lakukan tanpa akad, tanpa mengulangi akad. Iya. Baik, kita akan bahas lebih lanjut nanti tentang syarat-syarat rujuk ini. Baik. Iya. Rujuk adalah hal yang ada pensyariatannya, perkara yang ditetapkan di dalam Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW dan disepakati oleh para ulama. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa bu'ulatuhunna ahaqqu bi raddihinna fi dzalika in aradu islaha." Dan suami-suami mereka lah yang paling berhak untuk mengembalikan istri-istri itu. Maksudnya merujuknya kalau mereka menghendaki perbaikan. Iya, dan juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idza talaqtumun nisaa'a fa balaghna ajalahunna famsikuhunna bima'rufin aw sarrihuhunna bima'ruf." Kalau kalian mentalak perempuan lalu mereka telah sampai hampir selesai masa iddahnya, maka tahanlah dengan ma'ruf. Tahan dengan ma'ruf artinya apa? Rujuk. Aw sarrihuhunna bima'ruf atau tasrih. Ya, lepaskanlah mereka dengan hal yang ma'ruf. Dan Nabi SAW pernah mentalak Hafsah dan beliau merujuknya. Dan tidak ada silang pendapat di kalangan para ulama tentang syariat dan kebolehan rujuk ini. Nah, hikmah dari adanya rujuk adalah perkara yang dimaklumi. Ya, sebab kadang seorang suami menjatuhkan talak, dia tidak berpikir ya, apa makna dari talak yang dia jatuhkan tersebut. Nanti setelah jatuh baru dia sadar misalnya akan kesalahannya. Bahwa talak yang dia jatuhkan kurang benar atau kurang layak. Maka dibuka kesempatan untuknya untuk rujuk. Dan ini dari keindahan di dalam syariat kita. Karena itu dalam Al-Quran dikatakan, La tadri la'allallaha yuhdithu ba'da dhalika amra. Kamu tidak tahu barangkali Allah Subhanahu wa ta'ala yang mengadakan suatu perkara setelah itu. Baik, Ibnu Qudamah di sini akan berbicara tentang masalah rujuk. Dan dari uraian Ibnu Qudamah disimpulkan bahwa rujuk itu menjadi syah dengan beberapa syarat. Syarat yang pertama, ya, jadi rujuk hanya syah, boleh dikatakan rujuk, syah rujuk itu dengan beberapa syarat. Syarat yang pertama, perempuan yang dia rujuk kepadanya, istri yang dia rujuk kepadanya adalah istri yang sudah didukhul. Ya, istri yang sudah apa? Dia dukhul dengannya. Adapun kalau belum dukhul, sudah berlalu ya bahwa tidak ada apa? Dia rujuk karena tidak ada masa iddahnya. Ya. Baik. Kemudian yang kedua, rujuk dikatakan syah kalau dia di dalam talak raj'i. Dia di dalam talak apa? Talak raj'i. Jadi kalau talaknya talak raj'i, itu rujuk namanya. Tapi kalau talaknya sudah talak bain,
Apakah bainuna sughra atau bainuna kubra? Ya, karena bain itu terbagi dua ya. Ada bainuna sughra. Ya, ini kalau istri sudah ditalak, kemudian dia jalani masa iddahnya, lepas sudah masa iddahnya. Misalnya istri talak, istri yang tidak hamil, dia ditalak. Sudah berlalu 3 kali haid, selesai. Berarti masa iddah sudah apa? Sudah lepas. Nah, begitu sudah lepas, ini sudah talak bain namanya. Kalau dia rujuk setelah lepas, ini tidak rujuk lagi namanya. Tidak dihitung rujuk. Jelas ya? Tidak dihitung rujuk. Iya. Jadi rujuk itu harus di masa talak raj'i tersebut. Bain yang kedua adalah bainuna kubra. Nah, ini kalau dia sudah talak 3 istrinya. Dia sudah talak 3 istri, setelah itu dia tidak ada kesempatan lagi untuk rujuk kepada istrinya, kecuali kalau istri tersebut sudah menikah dengan orang lain. Iya. Jadi syarat yang kedua pada rujuk, hendaknya pada talak apa? Talak raj'i. Kemudian syarat yang kedua, hendaknya talak tersebut tanpa ada bayaran dari istri. Kalau ada bayaran dari istri, namanya apa? Namanya khulu. Dan khulu itu tidak ada rujuk padanya. Kalau dia ingin rujuk, dia harus apa? Akad baru. Kalau dia ingin kembali, dia harus akad baru. Tapi kalau rujuk, itu talaknya tanpa ada bayaran. Syarat yang ketiga, atau syarat yang keempat, hendaknya talak tersebut, atau rujuk tersebut, dalam nikah yang sahih. Dalam nikah yang benar, yang sahih. Adapun kalau nikahnya memang sudah batil nikahnya, maka tidak dikatakan dia rujuk. Karena nikahnya, ya, di atas nikah yang batil. Kemudian yang keempat, syarat yang keempat, hendaknya rujuk tersebut. Baik, syarat yang kelima, hendaknya rujuk tersebut di masa iddah. Rujuk tersebut di masa apa? Di masa iddah. Iya. Nah. Kemudian syarat yang ketujuh, hendaknya rujuknya itu dengan sigah yang menunjukkan rujuk pada saat itu juga. Ya, tidak boleh ditaklik ya. Kalau dia katakan misalnya saya rujuk kepada kamu 2 pekan lagi, ini tidak boleh. Dia hanya boleh pada saat itu juga. Saya rujuk kepadamu, saya telah kembali. Ya. Atau yang semisal dengan itu. Baik. Selesai sudah. Saya simpulkan ya, itu kesimpulan sebelum kita masuk ke pembahasan Ibnu Qudamah rahimahullah. Sekarang kita lihat pembahasan Ibnu Qudamah. Kata beliau rahimahullahu taala, wa idza طلق امرأته بعد الدخول بغير عوض أقل من 3. Ya, kata beliau, apabila dia rujuk, ya, apabila dia mentalak istrinya setelah dukhul, ya, perhatikan ya syarat-syaratnya. Apabila dia mentalak istrinya, nah, setelah dukhul. Setelah dukhul. Jadi disyaratkan, ya, rujuk ini setelah adanya talak. Yang pertama. Kemudian disyaratkan setelah dukhul. Setelah dukhul. Bighairi iwadin. Tanpa ada bayaran. Syarat lagi. Aqal min 3. Kurang dari 3. Ya, maksudnya dia masih di batasan yang yang dia miliki. Baik. Jadi kalau dia misalnya sudah mentalak 3, maka tidak ada hak rujuk lagi. Walaupun si istri menjalani iddah, setelah ditalak 3 dia masih menjalani iddah, tapi suami tidak ada hak untuk rujuk lagi. Nah, karena itu beliau katakan aqal min 3, kurang dari 3. Jadi kalau dia apa? Dia seorang yang merdeka. Awil abdu aqal min 2. Kalau dia budak, kurang daripada 2.
laku raja'atuha madamat fil iddah. Maka dia boleh untuk mengembalikan istrinya, rujuk, sepanjang istri itu masih di masa iddah. Sepanjang si istri masih di masa iddah. Ya. Baik. Jadi mungkin saya tambah satu lagi ya, dari syarat yang saya simpulkan tadi. Ya. Satu lagi, bahwa rujuknya tersebut itu masih di masa iddah yang dia miliki. Ya, tadi di yang kelima kita katakan rujuknya di masa iddah. Sekarang yang keenam, rujuknya di masa iddah yang masih dia miliki. Maksudnya di talak pertama dan talak apa? Talak kedua. Baik, jadi semuanya berapa syarat? 7 syarat. Nah, apabila terpenuhi 7 syarat ini, maka bolehlah dikatakan rujuknya benar. Nah, setelah itu Ibnu Qudamah rahimahullah menjelaskan tentang mempersaksikan rujuk. Ya. Kata beliau, "Waraja'atu ayyaqula lirajulaini minal muslimina ishhadu alayya anni qad raja'tu zawjati aw radattuha aw amsaktuha." Kata beliau, dan yang dikatakan rujuk itu seorang berkata kepada dua laki-laki dan dari kaum muslimin. Ya, jadi si suami dia berkata kepada dua laki-laki dan dari kaum muslimin. Persaksikan bahwa saya telah merujuk istriku, atau telah mengembalikannya, atau memegangnya kembali. Nah, itu yang dimaksud rujuk. Ya, di sini Ibnu Qudamah menyinggung masalah mempersaksikan. Jadi dipersaksikan oleh berapa? Oleh 2 orang. Ya. Dipersaksikan oleh 2 orang. Karena di dalam Al-Quran dikatakan wa asyhidu dawai adilin minkum. Dan persaksikanlah 2 orang yang adil di antara kalian. Ya. Persaksikanlah oleh 2 orang yang adil di antara kalian. Nah, dan mempersaksikan di sini hukumnya apa? Apakah dia wajib atau sunnah? Ini 2 pendapat di kalangan ulama. Sebagian mengatakan sunnah dan sebagiannya lagi mengatakan wajib. Sebagiannya mengatakan wajib. Karena ayat memang terdapat dalamnya bentuk perintah. Iya. Terdapat bentuk perintah. Nah, hanya saja bagi orang yang mengatakan sunnahnya itu mereka beralasan di sini walaupun dia perintah tapi dia bermakna sunnah. Karena rujuk itu boleh juga dengan cara lain, yaitu dia telah melakukan hubungan suami istri dengan istrinya. Iya. Baik. Karena itu mempersaksikan adalah hal yang disunnahkan. Iya. Jadi ini yang disebut dengan rujuk. Ya, kemudian Ibnu Qudamah terangkan lagi. Ya. Bahwa rujuk itu tanpa wali, mahar, dan ridha istri. Kata beliau, min ghairi waliyin wala sadaqin yaziduhu, tanpa mahar yang dia tambah. Wala ridhaha. Dan tidak perlu keridhaan istri. Jadi siapa saja dari suami yang ingin rujuk, dia tidak perlu wali lagi. Ya, sebab ini bukan nikah ulang. Ya, nikahnya masih ada. Nikahnya masih syah. Nikahnya masih syah. Hanya saja dia ingin rujuk, maka tidak perlu wali. Demikian pula tidak perlu mahar baru yang dia tambah. Ya, sudah cukup mahar yang awal. Sebab si istri masih status istri. Tidak ada yang mengeluarkannya dari status istri karena masih di masa iddah. Wala ridhaha, dan tidak mesti dia ridha. Kalau suami ingin rujuk kepada istri, tidak harus si istri itu ridha. Ya, begitu suami berkata saya rujuk, sudah, dia kembali lagi sebagai apa? Sebagai istrinya. Ya, sebagaimana semula. Nah, baik. Dan ini semuanya adalah hal-hal yang dimaklumi. Ya, tidak ada silang pendapat di kalangan ulama. Ya, ayat-ayat yang saya telah bacakan tentang masalah rujuk mencakup seluruh hal ini. Nah,
Kemudian kata Ibnu Qudamah, wa in wati'aha kanat raja'ah. Ya. Dan kalau dia telah menggauli istrinya, telah menjima'nya, maka itu dihitung sebagai rujuk. Dihitung sebagai apa? Sebagai rujuk. Nah, baik. Sebagian ulama ada yang berpendapat bahwa kalau suami menjima istrinya, dia dikatakan rujuk apabila dia meniatkan rujuk. Dia meniatkan rujuk. Kalau dia tidak meniatkannya, maka itu tidak dihitung rujuk. Tidak dihitung rujuk. Ya, dan memang Rasulullah SAW bersabda, innamal a'malu binniyat. Ya, setiap amalan itu tergantung pada niatnya. Karena itu kalau dikatakan bahwa seorang yang menggauli istrinya dianggap rujuk, itu harus disertakan apa? Disertai niat. Baik, maka dari sini bisa disimpulkan bahwa rujuk itu adalah salah satu dari dua hal. Dia mempersaksikan kepada dua orang telah rujuk, atau dia telah menggauli istrinya dengan meniatkannya untuk rujuk. Ya, dan ini penting ya. Kalau misalnya suami tidak disyaratkan mempersaksikan, dia di tempat yang jauh, juga tidak bisa rujuk, tidak bisa berjumpa dengan istrinya supaya dia lakukan hubungan suami istri. Ya, maka cukup dia persaksikan dua orang bahwa saya telah rujuk, itu sudah cukup. Ya, karena ini tentunya banyak keterkaitan hukumnya. Kalau misalnya si suami meninggal berkaitan dengan masalah warisan, ya. Kemudian kalau si suami misalnya hal-hal yang berkaitan dengan masalah hubungan antara suami dan istri, ya mesti dipastikan. Perkara-perkara yang mesti dipastikan. Karena itu, ya diterangkan bahwa salah satu dari cara rujuk itu dia mempersaksikan. Nah, dan ini termasuk di dalam kemudahan syariat kita. Kemudian kata beliau rahimahullah, setelah menjelaskan tentang menjima istri tergolong sebagai rujuk, kemudian Ibnu Qudamah menerangkan, warraja'iyatu zaujatun, dan perempuan yang raja'iyah itu masih dihitung istri. Ya. Jadi statusnya masih apa? Masih istri. Ya. Karena memang di dalam Al-Quran dikatakan wa bu'ulatuhunna ahaqqu biraddihinna. Suami-suami mereka lebih berhak untuk merujuk mereka. Jadi mereka disebut suami oleh Allah. Padahal istri-istrinya sudah apa? Sudah ditalak. Menunjukkan bahwa perempuan yang ditalak dan masih di masa iddah, itu masih status istri. Masih status apa? Status istri. Baik. Wa bu'ulatuhunna ahaqqu biraddihinna. Masih status istri. Iya. Dan di sini tampak ya kekeliruan banyak dari orang yang mentalak. Seakan-akan kalau dia sudah talak istrinya tidak boleh lagi tinggal di rumahnya. Ya, dan ini haram ya, mengeluarkan istri setelah ditalak. Tidak boleh dia dikeluarkan dari rumahnya. Ya, karena dilarang dalam Al-Quran. Wala tukhrijuhunna min buyutihinna. Tidak boleh kalian mengeluarkan mereka dari rumah-rumah mereka. Ya, kecuali kalau mereka melakukan perbuatan zina yang keji, nah itu lain lagi masalahnya. Tapi kalau mereka ditalak saja, tidak boleh dikeluarkan dari rumah. Ya, sebab dia statusnya masih apa? Masih istri. Kemudian Ibnu Qudamah menerangkan, ya, kata beliau, yalhaquhat talaqu wadh-dhihar. Dia masih bisa dikejar lagi dengan talak atau dengan dhihar. Jadi maksudnya kalau si istri sudah menjalani masa iddahnya, kemudian suami mentalak lagi, maka talaknya terhitung. Demikian pula kalau dia menjalani masa iddah, kemudian suami melakukan dhihar, maka dhiharnya terhitung. Ya, dhiharnya terhitung. Akan datang nanti ya pembahasan tentang dhihar. Iya. Apa itu dhihar? Baik. Kemudian Ibnu Qudamah menerangkan hal-hal yang diperbolehkan bagi suami istri dalam masa talak raj'i. Ya, kata Ibnu Qudamah, walaha tazayyun li zawjiha wa tasharrufu
lahu. Boleh bagi istri dia berdandan untuk suaminya, ya, dan menampakkan dirinya kepada suami. Tasyarruf. Tasyarruf ini dia menonjolkan dirinya, ya, sering kelihatan, sering tampil. Ya. Jelas ya? Walahu wata'uha. Dan dia boleh untuk menggaulinya. Wal khulwa. Dan boleh berduaan dengan istrinya. Was safaru biha. Dan boleh dia safar. Ya, sebab semuanya masih di status apa? Status istri. Ya, namanya masih status istri, maka seluruh hal ini boleh. Dan si istri tetap berdandan, tetap ini, ya siapa tahu terjadi apa? Terjadi perubahan. Nah, kata beliau, wa idhar taja'aha adat ala ma baqiya min talaqiha. Kalau dia rujuk lagi, maka dia kembali lagi. Ya. Kembali pada apa yang tersisa dari talaknya. Ini pembahasan yang ke-8 ya. Bila talak raj'i sudah menjadi talak bain, ya. Lalu sang istri menikah dengan orang lain kemudian cerai. Selanjutnya menikah kembali dengan suami pertama. Nah, kata beliau wala tarakaha hatta banat, thumma nakahat zawjan ghairahu. Ya, baik sebelumnya yang saya kembali kepada sebelumnya. Wa idza taja'aha adat ala ma baqiya min talaqiha. Kalau dia sudah rujuk kepada istrinya, maka kembalilah apa yang tersisa dari talaknya. Nah, dan ini hukum umum ya, disebut oleh Ibnu Qudamah. Dia rujuknya masih di masa iddah atau dia bikin akad baru. Ya, kapan dia sudah rujuk, talaknya kembali lagi. Jelas ya? Misalnya dia sudah talak 1. Setelah itu rujuk, maka sudah terhitung talak 1. Ya. Jelas? Dia sudah talak 1, dia rujuk. Kemudian dia talak lagi. Maka talak yang jatuh ini langsung terhitung talak berapa? Talak 2 yang sebelumnya masih terhitung. Bahkan di kondisi, ya, yang kata Ibnu Qudamah lau tarakaha, andai kata istrinya setelah dia talak, dia biarkan. Dia biarkan menjalani masa iddahnya. Hatta banat. Sampai dia bainuna. Bainuna apa namanya ini? Bainuna sugra. Sampai dia bainuna. Thumma nakahat zawjan ghairahu. Kemudian dia nikah lagi dengan suami yang lain. Nikah lagi dengan suami yang lain. Ya. Thumma banat minhu. Kemudian dia bainuna lagi dari suami itu. Suami kedua. Thumma tazawwajaha wa tazawwajaha al-awwal. Kemudian dinikahi oleh suaminya yang apa? Yang pertama. Raja'at ilaihi ala ma baqiya min talaqiha. Maka akan kembali kepada istri ini apa yang tersisa dari talaknya. Jelas ya? Jadi istri sudah talak 1 oleh suami. Dia jalani masa iddahnya, lepas iddah. Suaminya tidak rujuk. Akhirnya si istri nikah lagi sama orang lain. Setelah nikah dengan orang lain, diceraikan oleh suami kedua. Ceraikan, habis masa iddahnya. Ya, setelah itu istri ini dinikahi lagi oleh suami pertama. Dinikahi lagi oleh suami pertama. Maka ketika nikah lagi dengan suami yang pertama, talak yang sudah terhitung itu kembali lagi. Jadi kapan suami setelah nikah yang kedua ini dia menjatuhkan talak untuk istri, maka talak itu dihitung talak yang berapa? Talak yang kedua. Ya, jelas ya? Baik, ini yang disebut oleh Ibnu Qudamah rahimahullahu taala di sini karena ini yang syah dari sejumlah sahabat. Dari Umar, dari Ubay, dari Imran. Walaupun sebagian ulama ada yang berpendapat bahwa kalau dia sudah nikah dengan suami yang lain, maka pernikahannya dengan suami yang lain itu telah menggugurkan semua talak sebelumnya. Telah menggugurkan semua talak sebelumnya. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la'anallahu al-muhallil wal muhallilalah. Allah melaknat orang yang mentahlil dan dihalalkan untuknya. Jadi hanya disebut di sini orang yang menghalalkan semuanya secara umum. Menunjukkan bahwa adanya suami setelah si istri talak itu adalah bentuk penghalalan. Bentuk penghalalan. Karena itu menggugurkan. Iya. Jelas ya? Dan ini dua pendapat di dalam masalah. Ya Allah Ta'ala alam bahwa ini pembahasan ya sebenarnya agak rumit ya. Dan sendiri untuk pembahasan ini saya tidak bisa menentukan yang mana yang kuatnya.
Ini perlu dibahas lebih banyak lagi. Yang perlu diperhatikan dalil-dalilnya. Baik. Yang jelas dalam masalah ini ada dua pendapat. Ada yang mengatakan kembali lagi jumlah talak itu, ya. Dan ada yang mengatakan jumlah talak sebelumnya itu sudah gugur dengan pernikahannya bersama suami yang lain. Baik. Kemudian Ibnu Qudamah rahimahullahu taala menjelaskan apabila terjadi perselisihan tentang akhir masa iddah, bahwa ucapan perempuan yang menjadi pegangan. Kata beliau, "Wa in ikhtalafa fi qada'i iddatiha fal qawlu qawluha ma'a yaminiha idza da'at min dzalika mumkina." Ya. Kata beliau, apabila keduanya berselisih, yaitu suami dan istri berselisih tentang kesudahan iddahnya, maka yang menjadi pegangan adalah ucapan istri bersama dengan sumpahnya. Kalau memang pengakuan si istri itu adalah hal yang memungkinkan. Ya, adalah hal yang memungkinkan. Nah, ini sudah berulang ya 2 kali pembahasan ini. Ucapan istri dipegang. Karena ini persaksian pada dirinya sendiri. Allah berfirman dalam Al-Quran, وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَيَّكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ. Tidak halal bagi istri itu menyembunyikan apa yang Allah ciptakan pada rahim-rahim mereka. Ya. Jadi ucapan si istri ini, ya. Ucapan si istri kalau dia mengatakan dia sedang hamil, itu tidak halal dia sembunyikan. Tidak boleh dia sembunyikan persaksiannya. Maka tatkala persaksiannya tidak halal disembunyikan, menunjukkan bahwa ucapan si perempuan boleh diterima dalam hal-hal yang berkaitan dengan dirinya. Dalam hal-hal yang berkaitan dengan dirinya. Nah ini kalau jadi ucapan si istri di sini diterima ya. Tapi penerimaannya kata Ibnu Qudamah kalau pengakuannya memungkinkan. Ya. Kalau misalnya baru ditalak 20 hari. Setelah itu dia katakan saya sudah lepas iddah. Bagaimana caranya baru 20 hari sudah lepas iddah? Padahal dia perempuan dalam keadaan apa? Dalam keadaan tidak hamil. Ya, masa iddahnya berarti berapa? 3 kali haid. Ya baru 20 hari dia katakan apa? Saya sudah lepas iddah. Diterima atau tidak ucapannya di sini? Tidak diterima sebab pengakuannya tidak memungkinkan. Pengakuannya tidak memungkinkan. Baik. Kemudian kata Ibnu Qudamah rahimahullah, iya. Wa in idda'az zawju. Nah, ini apabila suami membawa bayyinah, di kejadian yang sama, tapi suami membawa bayyinah. Ya. Wa in idda'az zawju ba'da inqida'il iddah annahu qad raja'aha fi iddatiha fa ankarathu fal qawlu qawluha. Apabila suami ya mengatakan bahwa setelah lepasnya iddah, mengatakan bahwa setelah lepasnya iddah dia telah rujuk pada istrinya di masa iddahnya, lalu si istri mengingkari, maka yang diterima adalah ucapan siapa? Ucapan istri. Ya. Sudah berlalu 3 kali haid. Sudah berlalu 3 kali haid. Berarti masa iddah sudah apa? Sudah lepas. Tapi suami berkata, saya sudah rujuk. Ya. 2 bulan lalu. Jelas ya? Jadi suami berkata apa? Saya sudah rujuk 2 bulan lalu. Lalu si istri mengingkari. Tidak benar. Tidak ada rujuk itu. Ya. Ucapan siapa yang diterima? Ucapannya si istri yang diterima. Jelas ya? Iya. Kecuali kalau suami membawa bukti. Karena itu kata Ibnu Qudamah, wa in kanat lahu bayyinah hukima lahu biha. Apabila si suami punya bayyinah, punya bukti bahwa dia telah merujuk istrinya di masa iddah, maka hukum diberikan untuk suami dengan bukti itu. Nah inilah tadi saya katakan pentingnya apa? Pentingnya persaksian. Ya. Jadi kalau si suami sudah mempersaksikan, ya, rujuk, si istri tidak ada jalan lain lagi. Dia harus kembali kepada suami. Misalnya sudah berlalu 3 bulan. Suaminya sudah rujuk, dia persaksikan 2 orang. Ada orang yang dia tulis di atas sebuah kertas.
ya pada tanggal sekian, ya saya Fulan bin Fulan, ya telah rujuk kepada istriku Fulana bintu Fulana. Ya. Dia tanda tangan, dia tulis, dipersaksikan 2 orang. Dia tulis nama 2 orang itu semuanya tanda tangan. Jelas ya? Ya. Ketika si istri Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah sudah rujuk, istrinya berkata tidak bisa mengingkari. Dan dia bisa menolak karena suami punya apa? Punya bukti. Suami punya bukti. Ya, dan ini penting ya. Kalau sudah berlalu 3 bulan ternyata istrinya sudah menikah, ya, maka dia menjadi istri yang mana? Syah untuk yang kedua tidak. Jelas ya? Baik. Kemudian kata Ibnu Qudamah, ya ini pembahasan yang ke-11 ya, bila istri yang masih berada dalam masa iddah menikah lagi. Fa in kanat qad tazawwajat ruddat ilaihi. Ya. Kalau misalnya dia sudah menikah, dikembalikan kepada si suami. Ya. Jadi si suami begitu mentalak istrinya, selang 2 bulan dia sudah rujuk. Dia persaksikan. Rujuk. Ya, si istri menganggap itu tidak benar rujuknya. Dia jalan terus. Begitu selesai 3 bulan, lepas iddah dia menikah. Maka suaminya menuntut. Kok menikah? Padahal masih apa? Masih istri saya. Ya, maka suami berkata, saya sudah rujuk. Si istri mengingkari. Mana rujuk? Tidak ada rujuk. Sebab istri tahunya tidak pernah ada jima. Maka belum apa? Belum rujuk. Jelas ya? Ya, kata suami, saya sudah rujuk. Dia bawakan bukti. Bahwa dia sudah apa? Mempersaksikan 2 bulan lalu atau bulan kemarin bahwa dia sudah rujuk. Iya, dia sudah rujuk. Nah, apabila si suami mempersaksikan dan si istri sudah menikah, maka istri dikembalikan lagi kepada suaminya. Yang pertama. Dikembalikan kepada siapa? Suaminya yang pertama. Nah, kata beliau, ruddat ilaihi. Si istri dikembalikan lagi kepada suami yang pertama. Sawa'un kana dakhala biha as-tsani aw lam yadkhul biha. Apakah si suami yang kedua ini sudah dukhul terhadapnya atau belum? Itu tidak ada bedanya. Yang jelas dia apa? Dia dikembalikan lagi kepada siapa? Kepada suaminya. Baik, selesai sudah ya pembahasan tentang rujuk.